Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lika. Waalaikumsalam Pak Taha. Selamat sore, Bu Lika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat, bahagia tentunya, Alhamdulillah. ceria, semangat gitu Pak. Oke, oke ya Bu. Yang penting itu dari kepadatan aktivitas dari Bu Lika. Yang Betul. penting adalah sehat dan selalu diberikan kebahagiaan gitu ya Bu ya. Amin Baik. ya Pak. Hari ini saya di sini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching panjenengan. Oke. Nah, di sini saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Oke Pak, terima kasih. Saya ingin Pak Tahan bisa membimbing saya Oke, dalam meningkatkan kemampuan present, oke, kemudian mendengarkan secara aktif, oke. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna seperti itu Oh, Pak baik. Tahan. Baik Bu Lika, baik. Saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Nah, bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi tersebut nantinya? Oke, nanti saya ingin fokuskan kepada kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, Oke. kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif dan Mm. berbobot yang sangat berguna sekali pada proses coaching, nggih Pak, nggih. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya nanti bisa membimbing murid saya dengan baik seperti itu. Baik, baik saya catat itu tersebut Bu. Nantinya bagaimana menurut Anda atau sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Eh, saya percaya bahwa peningkatan kemampuan saya dalam hal ini itu nanti akan dapat membantu dalam Oke. proses belajar mengajar di sekolah begitu Pak. Oh, baik. Selanjutnya, saya paham ini Bu. Apa harapan Anda dari observasi yang kita akan lakukan nantinya? Saya berharap bahwa nanti pada observasi ini Mhm. Pak Tahan bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk saya, untuk perkembangan saya sehingga Oke. kedepannya nanti saya akan dapat mendengarkan secara aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yang bermakna dan berbobot tentunya Oh begitu Pak. gitu, Nggih. oke. Baiklah, selanjutnya silahkan Anda melakukan kegiatan coaching nantinya setelah kegiatan ini, penjang-penjang kali ini. Dan nanti sama siapa Bu Nanti coaching-nya? saya dengan Pak Yusuf Pak. Oke, baik. Gitu aja Bu ya, monggo bisa Nggih. dilanjutkan dengan Pak Yusuf nggih? Nggih, terima kasih banyak Iya, Pak siap. Tahan. Semoga nanti kegiatan coaching dapat berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Bu Lika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Nggih, jenengan Bu Lika? Alhamdulillah luar biasa sehat dan masih semangat gitu. Nggih. Hari ini Pak, nanti kita akan mengadakan sesi kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, pertama-tama nanti saya ingin menanyakan kepada panjenengan tujuan kita nanti untuk mengadakan alur tirta ini itu apa yang akan dicapai begitu Pak? Jadi begini Bu, saya ingin bincang-bincang dengan Bu Lika ini Okay. karena saya ingin, menurut saya ini masalah saya gitu ya. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif, gitu Bu Lika. Oke, dalam mengelola waktu agar lebih efektif begitu. Yeah. Memang selama ini gimana Pak, manajemen waktu panjenengan apakah ada kesulitan atau bagaimana Pak? Jadi yang saya rasakan ya selama ini saya kok selalu merasa kurang waktu. Jadi tidak bisa tepat dalam menyelesaikan tugas-tugas begitu Bu Lia. Oke. Coba mari kita identifikasi Pak permasalahan jenengan mengenai kurangnya waktu ya, kurangnya waktu dalam menyelesaikan tugas itu. Kira-kira kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa saja yang menjadi penyebab dari terkaitnya pengelolaan waktu panjenengan? Jadi gini Bu, yang sering saya rasakan itu ya,
Saya itu merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Itu biasanya saya kurang bisa tepat. Kemudian saya biasanya juga sering terburu-buru dalam mengerjakannya. Tugasnya sering tidak selesai, bahkan kadang-kadang sudah saya coba kerjakan di rumah tapi itu pun tidak menyelesaikan, begitu Bu. Apa toh Pak, tugasnya banyak sekali gitu, bertumpuk-tumpuk, atau selalu diberikan beban yang lebih banyak pada pekerjaan panjenengan atau gimana? Kalau sebagai guru sih saya yakin ya sama ya bebannya ya, tapi ya nyatanya ada teman yang selesai kok saya tidak, itu yang jadi masalah. Itu. Oh iya, mungkin ada tambahan-tambahan juga Pak ya? Ya waka biasa ada tambahan. Oh iya, nggih Pak. Gitu. Terus kira-kira Pak, menurut jenengan, Pak Yusuf, kira-kira ini kan jenengan sepertinya sangat kesulitan gitu ya. Kesulitan jenengan ini ada di level berapa Pak? Kira-kira? Saya rasa ya antara level 8-9 Bu, karena saya sudah merasa benar-benar kewalahan. Iya. Terus kira-kira hal ideal apa yang bisa istilahnya mengatasi masalah jenengan, atau jenengan pengen seperti apa toh? Jenengan pengen seperti apa? Ya idealnya sih begini, idealnya ya paling tidak itu tugas bisa saya kerjakan atau saya kumpulkan tepat waktu. Idealnya seperti itu. Tidak sampai menumpuk lah. Tidak sampai ini belum selesai sudah ada tugas lagi, tidak sampai menumpuk bahkan 2-3. Kalau bisa yang menumpuk-numpuk 1, nah itu rada wajar. Iya. Oke. Saya mengerti nggih kesulitan yang jenengan alami, mungkin karena banyaknya beban kerja juga. Terus jadi waktunya untuk memanage itu juga kurang karena bertumpuk-tumpuk tadi nggih Pak nggih. Jadi kurang waktu, kemudian di rumah mungkin juga ada gangguan seperti itu nggih. Jadinya di rumah juga tidak bisa. Termasuk gini, idealnya kalau bisa, idealnya itu termasuk jadi pekerjaan kantor itu tidak dibawa ke rumah. Itu idealnya menurut saya itu. Oh iya, betul. Jadi ke rumah sudah di rumah, di kantor ya kantor gitu. Selesai dua-duanya kan. Termasuk pekerjaan di rumah tidak perlu dibawa ke kantor kan. Betul sekali. Itu Bu idealnya Bu. Oke. Terus kira-kira nanti gambaran yang jenengan punya untuk merencanakan aksi yang nanti yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah jenengan itu kira-kira apa Pak? Punya gambaran? Saya berencana begini Bu. Saya ini yang saya rencanakan saya akan membuat jadwal lebih terstruktur. Kemudian saya akan coba memprioritaskan tugas-tugas yang tingkatnya itu urgent. Kemudian saya juga akan membuat list supaya bisa berurutan seperti itu Bu. Kemudian saya juga akan berencana untuk tidak menyepelekan waktu. Itu boleh. Oh iya, betul sekali Pak. Itu sudah rencana yang bagus sekali ya Pak dalam meningkatkan memanajemen waktu gitu, sehingga jenengan juga tidak kesusahan dalam mengatur waktu menyelesaikan tugas-tugas jenengan, seperti yang tadi jenengan bilang, membuat jadwal secara terstruktur, memprioritaskan yang penting dulu begitu ya Pak ya. Kemudian membuat list supaya nanti bisa berurutan, oh yang penting yang ini. Kemudian juga tidak menyepelekan waktu, ya namanya manusia kadang-kadang kan kita nanti dulu seperti itu, wajar ya Pak ya. Ya manusiawi ya seperti itu. Ya, saya kira untuk rencana jenengan bagus sekali Pak. Terus nanti untuk kedepannya gimana Pak menjaga komitmen dari rencana aksi ini yang kira-kira dapat membantu Anda menjaga komitmen itu? Nah, biasanya memang yang sulit menjaga komitmen ini. Nah, boleh jadi dulu juga saya sudah punya rencana tapi di tengah jalan komitmennya nggak jalan. Nah, ini untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat reminder Bu. Selalu membawa list tugas di buku note saya. Kemudian juga saya akan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya itu. Begitu Bu. Bagus sekali Pak ya. Memang itu penting ya Pak untuk menjaga komitmen diri supaya yang jenengan rencanakan tadi aksinya itu dapat berjalan dengan baik juga dengan lancar.
Jadi nanti jenengan juga bisa memanage waktu jenengan sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah jenengan rencanakan itu dengan baik begitu. Nah, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana nanti Pak Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang kira-kira nih Pak dapat membantu jenengan dalam menindaklanjuti rencana jenengan ini? Oke, begini Bu Lika. Nanti rencana saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan berusaha mencari sumber daya tambahan jika memang itu diperlukan. Begitu Bu Lika. Oh iya, saya paham Pak dengan rencana-rencana jenengan tadi. Tanggung jawab dan nanti siapa yang dapat membantu jenengan untuk melaksanakan aksinya tadi. Menurut saya tadi jenengan sudah luar biasa, sudah bagus sekali dapat menentukan atau mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan jenengan. Dan nanti saya juga yakin jenengan akan dapat melaksanakan dengan baik. Dan sepertinya nih sudah sore sekali Pak nggih. Jadi saya kira nggih waktunya mungkin nanti bisa kita sambung lagi di lain waktu. Saya senang sekali nanti bisa mendengarkan keluh kesah jenengan. Kalau bisa nggak mengeluh. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, betul. Keluh kesahnya saya senang bukan senang mendengarkan. Saya mau mendengarkan keluh kesah, kemudian nanti mencari solusinya, jenengan mencari solusinya. Saya nanti untuk kedepannya mendengarkan lagi keberhasilan jenengan dalam melaksanakan aksi jenengan nanti. Seperti itu Pak G. Saya kira gitu Pak. Terima kasih Bu Lika atas waktunya, sudah bersedia mendengarkan unek-unek saya. Semoga Bu Lika selalu sukses dan selalu bahagia tentunya. Begitu Bu Lika. Terima kasih Pak Yusuf, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lika. Ketemu lagi di lain waktu. Cepatnya siap. Selamat sore Bu Lika. Selamat sore Pak Tahan. Bagaimana? Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Yang ingin kita bahas dalam observasi yang telah Ibu lakukan tadi dalam sesi coaching yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi tersebut? Pak, terima kasih. Alhamdulillah tadi proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tadi juga saya dapat melakukan alur tirta. Jadi yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasikan masalah kepada coaching, kemudian juga menanyakan nanti rencana aksinya seperti apa yang akan dilakukan sampai ke tanggung jawabnya, seperti itu Pak. Seperti itu. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya dapat mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot sehingga coach juga dapat terbuka begitu dalam menjawab segala pertanyaan yang saya ajukan. Oh gitu. Kiranya boleh saya berbagi hasil pengamatan yang saya lihat tadi, Bu. Ya, Pak. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan dengan cara mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya dengan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan ataupun sudah disepakati seperti itu. Dan tadi pada kegiatan coaching panjenengan juga sudah menggunakan dengan baik alur tirtanya. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Pak, terima kasih saya ucapkan untuk umpan baliknya yang baik dan membangun untuk saya. Semoga nanti ke depannya juga saya dapat melakukannya dengan baik dan lebih baik lagi seperti itu, Pak. Namun Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Yaitu misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan beberapa pertanyaan bisa lebih ditajamkan lagi. Sehingga bisa menggali coach untuk bercerita lebih mendalam dari permasalahannya. Dan juga dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi
akan permasalahannya. Jadi Pak, siap untuk kedepannya saya akan menambah lagi kemampuan saya dan berusaha untuk meningkatkan lagi kemampuan untuk lebih meningkatkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot begitu Pak. Baik Ibu, dan dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, tentu saja saya akan berusaha untuk berlatih ya Pak ya, untuk berlatih, kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, lebih berbobot, sehingga nanti ketika saya mengajukan pertanyaan ke coach, dia juga dapat secara terbuka mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Baik, luar biasa langkah yang Ibu sampaikan. Saya akan mencatat apa hasil dari observasi ini ke dalam POM Supervisi Akademik. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya jadi lebih memahami Pak, di mana saya harus berkembang. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Tahan atas observasinya, pemberian motivasi, dukungan, dan juga umpan balik kepada saya untuk perkembangan saya ke depannya nanti. Baik Ibu, karena ini juga waktunya juga sudah sore, saya kira dari perbincangan kita cukup, dari A sampai Z kita sudah perbincangkan, ya, Pak. Dan panjenengan pun juga sudah luar biasa sekali. Kita cukupkan di sini. Semoga nantinya mendapatkan hasil yang terbaik itu ya Bu ya. Jadi Pak, terima kasih banyak Pak untuk semuanya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Begitu Pak Nggih. Semoga sehat-sehat selalu Pak Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam.